berkunjung ke rumah Lek Jawi. Beliau merupakan salah satu kawan saya ketika bekerja di Malaysia dan kali ini kebetulan sama-sama di kampung halaman. Aku ibunda di sini. Aku ibu rumah tangga di sini. Ini anak-anak saya. Alongnya di Jogja. Oh, alongnya di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Uang Rp100.000 merupakan salah satu mata uang yang nilainya paling besar di Indonesia. Kebetulan hari ini Bang Toha mau menuju ke rumahnya Lek Jawi. Bang Toha mau membelanjakan Lek Jawi buah. Kira-kira Rp100.000 di Indonesia dapat buah apa saja? Kalau ditukarkan dengan ringgit Malaysia, nilainya cuma Rp25. Nggak sampai Rp100 ya. Kalau Rp100 itu nilainya hampir Rp400.000. Oke, sahabat-sahabatku semua, kebetulan Bang Toha hari ini berada di depan kedai buah. Langsung kita berbelanja untuk bawa oleh-oleh ke rumahnya Lek Jawi, yang dimana Lek Jawi masih berada di kampung. Katanya bulan depan mau kembali lagi merantau ke Malaysia. Seperti ini suasana kedai buah yang ada di kampungnya Bang Toha. Di sini untuk kedainya sudah modern, sudah seperti di Malaysia. Setiap barangnya ada harganya masing-masing. Jadi tak perlu tanya ini harganya berapa. Untuk buah salak harganya Rp13.000 atau persamaan sekitar Rp4. Jadi 1 kilonya Rp4. Kalau rupiah sekitar Rp13.000. Untuk buah naga Rp19.000 atau sekitar Rp5. Kalau untuk buah anggur harganya kurang lebih sama seperti di Malaysia. 1 kilonya Rp36.000 ya, atau hampir 11 ringgitan lah, atau 10 ringgit. Dan ini buah jeruk. Kalau di Malaysia biasanya menyebutnya limau. Jadi limau di Indonesia seperti ini, sahabat-sahabatku semua. Untuk buah tembikai 1 kilonya sekitar dihargai hampir Rp2. Dan ternyata buah segini harganya sekitar Rp80.000. Tapi nggak apa-apa ya. Memang terlihat nominalnya besar, tapi sebenarnya uang Rp100.000 itu kecil kalau di Indonesia. Kalau kita belanjakan buah saja cuma dapat 3 kiloan. Di kampung, sahabat-sahabatku semua, becak masih merupakan salah satu transportasi yang digunakan warga sekitar. Dan ini berada di area persawahan. Kita langsung menuju ke rumahnya Lek Jawi, pelan-pelan sambil menikmati suasana kampung yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin rame sahabat-sahabat yang berkomentar, terutama sahabat-sahabat daripada Malaysia, Bang, kenapa jalanan di Indonesia sudah teruk, sudah berlubang seperti itu, nggak ditampal-tampal atau diperbaiki? Kalau saya mau komentar itu ya bingung sahabatku semua. Jadi memang di sini kadang-kadang jalan berlubang, sudah teruk, itu hal biasa. Jadi warga sekitar dalam mengendari motor itu udah tahu di mana tempat berlubang, di mana tempat tidak berlubang. Tapi tidak semuanya jalan di Indonesia itu berlubang-lubang. Ada juga sebagian jalannya yang sangat bagus, ada juga, tapi tidak semuanya. Dan perkampungan untuk rumahnya Lek Jawi merupakan salah satu perkampungan daerah area sawah padi, sahabat-sahabatku semua. Jadi sepanjang tepi-tepi jalan di sini banyak sawah padi. Kanan pun juga sawah padi, kiri pun juga sawah padi. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita lanjutkan perjalanan ke rumah Lek Jawi. Dan biasanya di tengah-tengah sawah padi ada pos, yang dimana pos tersebut biasanya untuk sarapan pagi atau mengusir burung supaya padinya tidak dimakan burung. Untuk jalan menuju rumahnya Lek Jawi kali ini jalannya cukup bagus, sahabat-sahabatku semua. Kalau di Malaysia mungkin ada jalan seperti ini, lubang di tengah, pasti akan cepat diperbaiki karena ini sangat berisiko tinggi dan membahayakan pengendara. Apabila mungkin pengendara tiba-tiba dengan kelajuan tinggi, kalau terkena lubang seperti itu ya bisa-bisa mungkin kecelakaan. Tapi kalau untuk pengendara di Indonesia
sudah hafal semuanya, sahabat-sahabatku semua. Mana jalan yang bisa dilalui, yang tidak berlubang, mereka sudah tahu semuanya. Mungkin video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada sahabat-sahabat. Sekali lagi, video ini bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, bukan sahabatku semua, tetapi melainkan sebagai informasi untuk sahabat-sahabatku semua. Seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi jalannya memang agak bahaya sahabatku semua. Lihat, kalau udah berlubang teruk sangat. Tapi pengendara di sini oke-oke saja sahabatku semua. Aman, nyaman, terkendali. Sudah terbiasa, sudah hafal. Masih sekitar 30 menit lagi untuk menuju rumahnya Lek Jawi. Oke, Bang Toha skip dulu di sini. Nanti kalau sudah di area mendekati kampungnya Lek Jawi, Bang Toha lanjutkan ngevlog lagi. Kemarin ramai juga berkomentar, Bang, tunjukkan suasana masjid di Indonesia. Nah, inilah suasana masjid yang ada di kampung-kampung Indonesia. Kalau ini masih dalam tahap pembangunan sahabatku semua masjidnya. Bang Toha akan berhenti sekejap untuk menunjukkan suasana masjidnya, biar sahabat-sahabatku juga serasa diajak berjalan-jalan Bang Toha. Ini merupakan salah satu masjid kampung di sini sahabatku semua. Biasanya pembangunan masjid ini didanai oleh warga kampung sekitar. Oke, kita langsung lanjut perjalanan selanjutnya. Di Indonesia di mana-mana pasti ada becak kalau kita berada di kampung. Becak kalau di Malaysia hanya berada di kawasan wisata saja sahabatku semua. Tapi kalau di Indonesia becak masih menjadi salah satu alat transportasi bagi warga kampung. Kemarin ramai juga yang berkomentar, Bang, tunjukkan pohon kayu jati atau pokok kayu jati. Nah, ini dia pokok kayu jati. Tapi ini pokok kayu jati kampung sahabatku semua, bukan pokok jati yang berada di hutan. Ada juga sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, ke hutan kayu jati. Insya Allah Bang Toha akan pergi ke hutan kayu jati. Untuk menuju hutan ke kayu jati, untuk menuju hutan ke kayu jati sih, untuk menuju hutan pohon kayu jati juga agak lumayan jauh sahabatku semua. Ya sekitar 1,5 jam. Tapi untuk sahabat-sahabatku semua nggak perlu khawatir, Bang Toha akan menunjukkan suasana hutan kayu jati yang ada di Indonesia. Di sini tidak ada pokok kelapa sawit, yang ada hanya tanaman jagung. Kalau seperti ini hutan, bukan hutan sahabatku semua, melainkan pohon kayu jati kampung. Kualitas antara pohon kayu jati kampung dengan pohon kayu jati hutan sebenarnya lebih bagus pohon kayu jati hutan, yang dimana kalau pohon kayu jati hutan itu umurnya sudah mencapai ratusan tahun juga ada. Kalau seperti ini rata-rata umurnya sekitar puluhan tahun. Jadi puluhan tahun saja tidak begitu besar. Makanya tak heran kalau harga kayu jati di Indonesia agak mahal, bahkan paling mahal. Ya karena membutuhkan usia yang cukup lama untuk bisa menghasilkan kualitas pohon kayu jati atau kayu yang biasanya dipergunakan untuk perabot rumah seperti meja, kursi. Di sini anginnya cukup lumayan kencang sahabatku semua. Dan ini merupakan salah satu warung kopi atau kedai kopi yang ada di Indonesia. Dan becak pasti ada di mana-mana. Dan inilah jalannya itu memang kalau kita nggak terbiasa, kalau naik laju-laju agak berbahaya untuk pengendara. Inilah hasil kayu jati kampung. Biasanya akan dijual ke tempat pengrajin. Ini salah satu pengrajin kayu jati juga sahabatku semua. Kalau di Malaysia kendaraan seperti itu nggak ada sahabatku semua, tapi kalau di Indonesia dipergunakan. Ini jalannya memang ada yang bagus, ada yang tidak. Tapi ini merupakan salah satu bentuk kreativitas jalan yang ada di Indonesia. Jadi sahabat-sahabatku jangan terkejut, jangan kaget kalau jalan raya yang ada di Indonesia itu kreatif.
bergelombang, berlubang, bahkan tiba-tiba ada sumur di tengah jalan itu hal biasa. Ini becak yang masih menggunakan manual, pakai kayu. Tapi ada juga becak yang dimodif menggunakan motor. Bang Toha pelan-pelan supaya sahabatku juga menikmati suasana perkampungan yang ada di Indonesia, biar serasa jalan-jalan ikut Bang Toha di kampungnya. Rumah warga kampung di sini memang kadang-kadang ada juga rumahnya yang modern seperti rumah kota. Biasanya perantau, entah perantau dari kota ataupun berada di luar negara. Kedai runcit di Indonesia seperti ini. Nah, ini kreatif kan? Jadi jalan raya di Indonesia itu memang kreatif. Nah, ini tiba-tiba ada sumur di tengah seperti ini, jadi agak berbahaya. Kehidupan di sini mayoritas petani. Hal biasa, pakcik-pakcik jika tengah hari membawa rumput untuk makanan hewan ternaknya yang ada di rumah. Basikal di sini juga masih dipergunakan sebagai alat transportasi untuk pergi ke kebun. Suasana di sini memang tanamannya itu subur-subur sahabatku semua. Yang ini jual minyak eceran. Karena di sini untuk stasiun minyaknya jaraknya masih jauh lagi, 1 jam lebih. Harusnya setiap kampung seperti ini ada stasiun minyak ya. Jadi enak warga sekitar. Cuma karena kadang-kadang untuk mencari lahan buat stasiun minyak itu susah sahabatku semua. Kalaupun mau beli tanah seperti ini, belum tentu pemiliknya dijual. Belum tentu pemiliknya menjual tanah atau sawah yang berada di tepi jalan seperti ini. Oke sahabat-sahabatku semua, Bang Toha melanjutkan perjalanan selanjutnya. Rumahnya Lek Jawi masih berada di ujung sana. Jadi masih sekitaran 30 menitan. Dan Bang Toha tunjukkan suasananya biar sahabat-sahabatku ikut merasakan jalan-jalan di perkampungan Indonesia. Yang ini jalan menuju kampungnya Lek Jawi. Jalannya sangat bagus, halus, mulus, dan juga cukup luas. Di sepanjang jalan kita bisa melihat pemandangan sawah padinya yang begitu menghijau. Transportasi bus yang biasanya digunakan warga kampung untuk menuju ke kampung sebelah. Seperti ini sahabat-sahabatku semua, perkampungan yang ada di Indonesia. Jadi jalan kampung di sini cukup luas. Makanya tadi Bang Toha bercakap, kalau di Indonesia ini untuk jalan kampungnya sebagian ada yang halus, mulus, sebagian lagi ada yang jalannya penuh kreativitas. Tiba-tiba ada jebakan, berlubang, itu hal biasa karena merupakan salah satu bentuk kreativitas yang dimana pengendara di Indonesia sudah hafal semuanya. Mungkin kalau di luar negara beda cerita sahabatku semua. Jarang di luar negara terjadi hal seperti itu. Kebanyakan di sini warga menanam jagung dan padi. Sayuran juga. Makanya di Indonesia sayuran harganya cukup murah. Sedangkan kalau di Malaysia harganya cukup lumayan mahal. Tapi harga sayuran di Malaysia harganya stabil, sehingga petani juga berdampak ya ekonominya. Tapi kalau di sini kadang-kadang harga sayuran pun dijual dengan harga murah meriah, sehingga petani pun berdampak juga sahabatku semua. Yang ini stasiun minyak mini. Ini jual minyak yang lumayan bagus, RON 92. Tidak bersubsidi. Kalau yang RON 90 subsidi. Namun kadang-kadang RON 92 di Indonesia belum tentu RON 92. Kadang-kadang RON 92 diubah jadi RON 90. Kalau di Malaysia nggak ada RON 92, adanya RON 95, itu bersubsidi. Dan suasana masjidnya sahabatku semua. Di sini ibu-ibu juga kadang-kadang menjadi salah satu penjual bakso keliling seperti ini. Luar biasa memang makcik-makcik di Indonesia. Mereka benar-benar pejuang keluarga.
Biasanya suaminya petani, nanti istrinya kadang-kadang jualan bakso keliling. Ini merupakan salah satu kebun sayur terong, yang dimana sekarang harga terong di Indonesia begitu sangat murah meriah. Harga terong 1 kilo cuma 60 sen. Bayangkan, kalau di Malaysia terong bisa mencapai 9 ringgit, 10 ringgit loh. Tapi ini di Indonesia, lihat. Kadang-kadang kalau sudah tanam seluas seperti ini, harganya cuma 60 sen atau 2.000 rupiah. Kalau dibilang untung atau tidak, ya mungkin nggak untung sahabatku semua. Tapi memang seperti itu di Indonesia. Kadang-kadang harganya tiba-tiba turun drastis. Suasana masjid di kampung Indonesia. Di sini masjidnya rata-rata diubah menjadi masjid yang cukup lumayan besar sahabatku semua. Direnovasi. Dan pembangunan masjid seperti ini menggunakan dana warga kampung sekitar, bergotong royong. Aktivitas warga kampung di sini kalau tengah hari mengembala kambing sahabatku semua. Karena mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Dan sebentar lagi akan menuju ke rumahnya Lek Jawi. Dan di sini juga ada petani yang sedang memanen hasil padinya. Seperti ini, alat-alat mesin pertaniannya memang kalau di pertanian perkampungan memang rata-rata alatnya belum cukup modern, sahabat-sahabatku semua. Jadi masih menggunakan alat seadanya. Di simpang jalan di sini kebanyakan ada warung kopi. Kalau di Malaysia kan warung kopi ada, cuma tidak boleh merokok di warung tersebut. Dan masih menggunakan cara manual untuk memanen padi, sahabat-sahabatku semua. Seperti ini, kalau warga kampung memanen padi tidak menggunakan mesin modern. Yang ini merupakan salah satu jalan kampung yang agak ada di pedalaman. Ini sudah termasuk bagus sahabatku semua. Jadi pengendara naik motornya itu enak, pelan-pelan sambil menikmati pemandangan kiri kanan. Ini jalan kreatif namanya. Kalau di negara tetangga jalannya itu bagus-bagus, termasuk di Malaysia yang dimana jarang Bang Toha melihat jalan seperti ini. Tapi kalau di perkampungan Indonesia ini merupakan satu hal yang biasa. Dan ternyata ada pembangunan jalan sahabatku semua. Di sini pembangunan jalannya masih menggunakan manual. Baru ada pembangunan. Dan mulus banget. Kalau sudah masuk jalan kampung yang sudah dibangun, mulus halus. Akhirnya sampai juga di rumahnya Lek Jawi. Lek Jawi ini kerja di Malaysia juga sudah cukup lama sahabatku semua. Tapi beliau ini bekerja di Malaysia untuk membiayai anak-anaknya ke sekolah, bahkan ke university. Alhamdulillah sekarang sudah sampai rumahnya Lek Jawi. Kemarin ramai yang menanyakan, ke rumahnya Lek Jawi Kang, Lek Jawi ngapain di kampung? Lek, di kampung kerja apa Lek? Atau menikmati cuti? Menikmati cuti lah, kegiatan nggak ada kegiatan. Nggak ada kegiatan ya.
Jadi Lek Jawi selama di kampung, di rumah menikmati kegiatan saja. Yang sebelahnya ini anaknya masih bujang. Masih bujang, udah besar. Baru lulus. Baru lulus SMK. tahun berapa? Tahun 2024 ya. Yang anak bujangnya Lek Jawi ini lulus SPM. Tidak melanjutkan ke university. Langsung kerja. Yang lainnya anak perempuannya sudah lulus university. Tapi yang Abang Anan ini kenapa nggak mau lanjut university? Niatnya langsung cari pengalaman aja. Oh, niatnya langsung cari pengalaman kerja saja. Seperti ini suasana di rumahnya Lek Jawi. Lek Jawi ini istrinya juga seorang cigu. Beliau ini kerja keras di Malaysia, kuliahkan anaknya, kuliahkan istrinya juga. Iya Lek ya? Iya. Istrinya juga kuliah di university, sekarang udah lulus, sudah jadi cikgu, mengajar di kampung sebelah. Dan seperti ini sahabat-sahabatku semua, kesederhanaan keluarganya Lek Jawi. Jadi rumahnya Lek Jawi ini juga cukup lumayan jauh. Makci ini juga punya anak yang merantau di Malaysia, dan kebetulan beliau pun juga amat berbahagia ketika saya berkunjung ke rumahnya Lek Jawi. Ini ada anak-anaknya Lek Jawi, istrinya Lek Jawi, kemudian saudaranya Lek Jawi. Yang paling belakang itu siapa ya? Bungsu. Oh, paling bungsu ya. Bungsu. Mbak Nila. Iki Anga. Iki Usu, iki Anga, iki siapa? Apa jenenge iku? Pertama apa jenenge? Hai, aku ibunda di sini. Aku ibu rumah tangga di sini. Ini anak-anak saya. Anak pertama Alung. Alungnya di Jogja. Oh, Alungnya di Jogja. Alung. Nah, anak pertama ibu Alung. Alung, Kak Nga, Usu. Dan Lek Jawi mungkin balik merantau lagi ke Malaysia bulan depan ya? Insya Allah bulan depan. Besok saya mau ngevlog sama Lek Jawi karena baterainya sudah habis, jadi terbatas ngevlognya sama Lek Jawi. Saya balik dulu ya. Nah, oke. Ini baterainya tinggal 1%. Oke, sahabat semua. Siap.